Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Spoiler Jujutsu Kaisen chapter 223 telah dibocorkan Miyamura. Pertarungan yang terkuat antara Gojo versus Sukuna akhirnya dimulai. Seperti apa pertarungannya? Yuk langsung aja kita bahas spoilernya. Check it bro. Spoiler pertama, chapter dimulai dengan Ejichi menanyakan pengalaman alam penjara kepada Gojo. Gojo mengatakan selang waktu terasa sama seperti ketika seseorang benar-benar sibuk dengan pekerjaan. Seminggu terasa sangat singkat tetapi juga sangat lama sehingga kau tidak ingin mengulanginya lagi. Yap, satu kata untuk Prison Realm adalah deadline, yaitu kalian disibukkan dengan pekerjaan terus-menerus selama seminggu, bahkan sampai harus terus-menerus lembur. Saat mengalami situasi deadline seperti ini, pekerjaan akan terasa menumpuk, namun waktu berlalu terasa cepat. Tidak terasa tiba-tiba sudah sore, bahkan malam. Tapi terkadang waktu juga melambat saat kita kelelahan mengurus pekerjaan deadline, sehingga pengennya minggu-minggu deadline segera berakhir dan kalian tidak ingin mengulanginya lagi. Setidaknya seperti itulah penjelasan Prison Realm versi Gojo. Mungkin di Prison Realm, Gojo disibukkan menahan makhluk-makhluk tengkorak. Walaupun Gojo dengan cepat bisa mengatasinya, tapi pekerjaan tersebut tidak pernah selesai hingga Gojo merasa waktu di Prison Realm begitu sangat-sangat lama. Spoiler kedua, Gojo bertanya tentang orang-orang yang terkena dampak domain Unlimited Void selama di Shibuya. Ejichi mengatakan mereka semua sudah pulih. Gojo mencapai puncak gedung dan berkata, "Ayo mulai Utahime, kakek tua." Yap, ternyata tidak sampai 2 bulan para penduduk sipil yang terkena domain Unlimited Void selama 0,2 detik sudah dalam kondisi membaik. Gojo pun pada akhirnya bisa lega. Dia naik ke atap gedung yang mana sudah ada Utahime dan Gakuganji yang menunggu di sana. Dari sini bisa kita lihat kalau tim Gojo dan tim Sukuna tidak berada di satu tempat, tapi mereka berada di satu wilayah, yaitu Shinjuku. Spoiler ketiga, adegan beralih ke Sukuna. Uraomi mengatakan kepadanya bahwa meskipun pertarungan dimaksudkan untuk terjadi hari ini, mereka tidak tahu tentang waktu dan tempat. Tapi Sukuna mengatakan tidak perlu memutuskan itu karena dia melihat aura kutukan yang kuat dari sebuah bangunan jauh. Yap, sesuai dugaan Abdikos kalau keberadaan Gojo dan Sukuna tidak di satu tempat. Walaupun di chapter sebelumnya mereka berada di satu halaman yang sama. Jadi stop berpikiran kalau pertarungan akhir ini akan seperti turnamen, karena kenyataannya tidak demikian. Jadi bisa saja Kashimo atau penyihir lain mengintervensi pertarungan mereka berdua mengenai Mei-Mei yang menjual layanan streaming Gojo versus Sukuna melalui situs judi online. Kemungkinan Mei-Mei menggunakan pandangan dari burung gagaknya yang kemungkinan dipasangi kamera untuk bisa live streaming pertarungan terbesar di Jujutsu Kaisen. Spoiler keempat, adegan flashback. Gakuganji memberitahu Gojo bahwa dia membunuh Yaga. Tapi Gojo berkata, oke. Gakuganji bertanya mengapa mereka semua tidak mengutuknya karena perbuatannya. Gojo bilang dia tidak keberatan, dan apalagi itu salahnya karena dia disegel dan petinggi membuat Gakuganji patuh. Yap, entah kenapa Gojo kesannya jadi lebih lembut dan baik hati, di mana dia memaafkan Gakuganji yang telah membunuh Yaga atas perintah petinggi. Alasannya simpel, karena dia sedang dipenjara dan Gakuganji terpaksa melakukannya. Mungkin Gakuganji terkena sumpah pengikat sama seperti Yuta saat ditugaskan mengeksekusi Yuji. Spoiler kelima, Panda mendengarkan ketika Gojo menanyakan kata-kata terakhir Yaga pada Gakuganji. Gakuganji berkata, Yaga mengungkapkan cara membuat mayat terkutuk. Jadi Gojo berkomentar, sepertinya kamu telah berubah kakek tua, karena Gakuganji tidak melaporkannya ke atasan. Yap, ternyata Gakuganji beneran tidak jahat. Prediksi Abdikos, dia kemungkinan terkena sumpah pengikat untuk mengeksekusi Yaga. Jadi seperti Yuta, dia terpaksa harus melakukannya atau sumpah tersebut akan kembali kepadanya. Namun meski begitu, Gakuganji tetap merahasiakan cara kerja teknik kutukan Yaga, alias dia tidak melaporkan cara kerja tekniknya setelah memenuhi sumpah pengikat untuk membunuh Yaga. Jadi cara kerja teknik kutukan Yaga tetap aman. Tidak bisa dibayangkan kalau cara kerja teknik kutukan Yaga
Diketahui petinggi yang sebagian besar telah dikendalikan Kenjaku, maka Kenjaku akan punya 3 kekuatan tempur pasukan. Pertama, pasukan pengendali kutukan milik Geto. Kedua, pasukan manusia evolusi dari penggabungan Tengen. Dan juga pasukan boneka terkutuk dengan teknik kutukan Yaga. Spoiler ke-6, halaman selanjutnya mengungkapkan bahwa semua petinggi terbunuh dengan dialog Gojo yang berkata kepada Gakuganji bahwa jika kakek tua menjadi pemimpin setidaknya akan lebih baik. Apakah Gojo baru saja menghapus semua petinggi? Yap, ini plot twist sekali. Abdikos kira Gojo menjadi semakin baik dan pemaaf setelah keluar dari Prison Realm. Ternyata dia bisa memaafkan Gakuganji karena ingin Gakuganji melakukan tugas untuk menjadi pemimpin Jujutsu, yaitu dengan menghabisi semua petinggi Jujutsu. Panel ini mengingatkan Abdikos pada panel Bleach chapter 167 saat terbunuhnya para Central Government. Mungkin GG Akutami sudah menunggu lama untuk bisa merealisasikan gambar mirip panel manga Bleach ini karena beliau memang fans Bleach sejak awal. Spoiler ke-7, Gojo pergi setelah berbicara dengan Gakuganji. Ichichi bertanya mengapa Gojo menginginkan bantuan darinya daripada bantuan dari orang lain. Gojo berkata, "Astaga, kamu beneran tidak mengerti. Kamu adalah orang yang paling aku percayai, Ichichi." Flashback pun berakhir. Yap, meskipun kesannya Gojo selalu meremehkan Ichichi, tapi sebenarnya Ichichi adalah orang yang paling dia percayai. Kemungkinan karena Ichichi adalah orang lugu dan lemah, jadi tidak mungkin Ichichi berani mengkhianati Gojo yang terkuat. Sehingga Gojo sangat yakin kalau Ichichi akan selalu jujur kepadanya, sehingga mempercayai Ichichi adalah tindakan tepat bagi Gojo. Spoiler ke-8, kembali ke masa kini. Ichichi ada di belakang Gojo menyiapkan penghalang. Dia sedih memikirkan hal-hal seperti dia adalah seseorang yang melarikan diri karena dia tidak cukup berani. Tapi kini yang terkuat berkata, "Dia percaya padaku. Tidak mungkin aku tidak bisa memenuhi harapan itu." Yap, bacot no jutsu Gojo telah memberikan power up untuk Ichichi. Dia pun membuat teknik yang mungkin satu-satunya teknik yang dia bisa, yaitu teknik barir. Spoiler ke-9, sementara itu Utahime sedang melakukan ritual tarian. Teknik kutukan Utahime disebut sebagai Solo Kinku. Teknik terkutuknya dapat meningkatkan output total energi kutukan dari semua penyihir termasuk dirinya sendiri. Yap, akhirnya terungkap kekuatan Utahime dan kenapa dia bisa mendapat predikat penyihir semi kelas 1. Ternyata dia bisa memboost energi kutukan semua penyihir termasuk dirinya sendiri dengan sebuah tarian. Konsepnya mungkin sama dengan tarian pemanggil hujan. Spoiler ke-10, keahlian penyihir terletak pada seberapa banyak mereka menghilangkan langkah-langkah yang diperlukan untuk menggunakan teknik kutukan mereka. Tapi Gojo, Utahime, Ichichi, dan Gakuganji semuanya melakukan langkah yang diperlukan untuk mengaktifkan teknik kutukan mereka, seperti lirik yang mempesona dan melakukan isyarat tangan. Semua ini diarahkan untuk mensupport Gojo Satoru. Yap, bukan cuman Utahime, Gakuganji, dan Ichichi juga menjadi supporter Gojo. Ichichi mungkin menyiapkan arena tarian dengan teknik barir, Gakuganji dengan teknik musik, dan Utahime dengan teknik tarian. Semua kekuatan ini diarahkan untuk memboost power Gojo. Spoiler ke-11, Gojo menembakkan 200% kekuatan Holo Purple menuju Sukuna. Sukuna merasa terintimidasi dan mencoba menahan tembakan Holo Purple, dan semua bangunan yang menghalangi serangan tim Gojo langsung hancur total. What the heck? Inilah GG Akutami my boys. Tidak perlu banyak cincot infinity, red atau blue, tapi langsung ke inti terkuatnya, yaitu Holo Purple. Bukan Holo Purple biasa, melainkan Holo Purple dengan boost power sebesar 200% menjadi Holo Purple raksasa yang kali ini tidak hanya menghapus hutan, tapi menghapus gedung pencakar langit yang dilaluinya. Sukuna pun panik karena belum apa-apa. Dia sudah diserang dengan Holo Purple. Dia pun menahan serangan dahsyat tersebut dengan kedua tangannya. Spoiler ke-12, tangan kanan Sukuna terbakar dan hancur saat mencoba menahan serangan Gojo. Gojo tiba di hadapan Sukuna dan berkata, "Sepertinya kamu salah paham, jadi aku akan memberitahumu kamu adalah penantang di sini." Sukuna pun kesal. Yap, Gojo beneran meremehkan Sukuna, bahkan sampai membuat Sukuna kesal dengan keadaan tangan kanannya yang hangus terbakar. Gojo pun kembali merosting Sukuna kalau Gojo adalah raja yang paling tepat untuk mendapat julukan yang terkuat.
Sedangkan Sukuna hanyalah prajurit penantang yang berusaha mengambil mahkota sang terkuat milik Gojo Satoru. Yap, benarkah demikian? Nantikan di pembahasan full chapternya. Jangan lupa subscribe channel Takos dan jangan lupa share video ini. Salam Mi.